Filipi 2 ayat ke-12 yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah tetap mengerjakan keselamatan. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kita bukan lagi cabang-cabang liar, tapi kita adalah cabang yang sudah dicangkokkan di dalam tubuh Kristus. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Tetap mengerjakan keselamatan itu apa? Yaitu setiap hari hidup kita harus sesuai firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan Bapak Ibu. Standarnya bukan apa kata saya. Standarnya bukan apa kata tetangga kita. Standarnya bukan kata siapa saja, tetapi apa kata firman Tuhan. Itulah standar hidupmu dan saya. Saya kalau mungkin memberikan argumen mungkin bisa saja salah kalau dasarnya bukan firman Tuhan. Dan terlebih mungkin kalau saya berkhotbah Bapak Ibu, saya memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tegur saya. Karena standar kita jelas, firman Tuhan mengerjakan keselamatan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu batasannya, nggak ada yang lain. Maka setiap hari kita harus intim dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kebutuhan paling pokok dan mendesak di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai dilewatkan, jangan sampai dilupakan begitu saja. Firman Tuhan gak perlu dimasak, gak perlu digoreng, langsung makan siap saji kalau kita rindu. Langsung Tuhan sediakan waktu itu juga. Ketika kita rindu Tuhan, saya rindu firman-Mu dalam hidup saya, maka Tuhan tidak pernah menahan-nahan. Tuhan akan puaskan kita. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang sudah datang kepadaku, dia tidak akan haus dan lapar lagi. Karena apa? Tuhan sediakan dengan melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa firman Tuhan biar berlalu begitu saja. Tetap mengerjakan keselamatan Bapak Ibu dengan cara kita tetap hidup dengan firman Tuhan. Kemudian ada konsistensi di dalam mengiring Tuhan Yesus. Jangan jadi kunang-kunang kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Sebentar muncul, sebentar hilang. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Sebentar melakukan firman Tuhan, sebentar melakukan alur yang lain. Harus ada konsistensi dari diri kita sendiri, amin. Harus konsistensi Bapak Ibu. Jangan istilahnya kita setengah-setengah. Firman Tuhan jelas berkata, yang tidak panas tidak dingin, yang setengah-setengah akan dimuntahkan Bapak Ibu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan kelap-kelip, harus tetap menyala. Kemudian ketika kita belajar mengerjakan keselamatan setiap hari, maka yang harus terlihat di dalam hidup kita, semakin hari semakin benci siapa? Benci dosa. Kalau kita setiap hari semakin sayang dosa, berarti kita bukan mengerjakan keselamatan, tetapi kita sedang mengerjakan apa? Hukuman kekal. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya intim dengan firman Tuhan Bapak Ibu, maka yang terjadi setiap hari semakin benci dosa. Amin. Semakin hari semua jemaat Victory semakin benci dosa. Bapak Ibu, kita harus jauhkan dari pikiran kita tentang hyper grace. Sekali selamat, tetap selamat. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Jangan berpikir, saya sudah dibaptis, saya sudah berbahasa roh, saya sudah kepenuhan roh, maka saya percaya apapun yang saya lakukan, mau dosa apapun, pasti sudah masuk surga karena saya sudah dapat paspornya. Bapak Ibu, Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan dirinya dipermainkan. Ketika kita masih suka bermain-main dengan dosa, maka kita sedang mempermainkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau dipermainkan. Amin. Yang ibu-ibu tentu tidak mau dipermainkan oleh suaminya. Yang suami-suami tentu tidak mau dipermainkan oleh istrinya. Harus serius.
A kalau A, B kalau B, C kalau C. Selain daripada itu kerjaannya si jahat. Takut dan gentar berarti kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Ketika kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, berarti kita sedang berjaga-jaga. Karena apa? Kenapa harus berjaga-jaga? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kejadian COVID-19 Corona ini banyak yang berargumen Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Tapi kita tidak tahu tanggal berapa Tuhan datang. Bisa besok, bisa 1 bulan, 1 tahun ke depan, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun lagi. Maka sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka harus berjaga-jaga. Amin. Harus berjaga-jaga. Amin. Jangan sampai lengah, jangan sampai terbuai oleh manisnya dunia ini. Kita harus berjaga-jaga, tetap mengerjakan keselamatan, tetap melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tadi saya katakan, ketika itu sudah masuk kerajaan sorga, maka banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Yang mungkin dulu menipu orang segala macam, melakukan segala hal. Tetapi tetap kerjakan keselamatan, jangan lakukan lagi. Semakin hari harus semakin benci dosa. Tidak peduli dosa kecil, dosa besar, tetap namanya dosa.